Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dan selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali membahas materi kita yang merupakan lanjutan dari minggu kemarin. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Nabi Yosua. Hari ini kita akan berbicara dengan tema Allah memberkati para pemimpin Israel, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Oleh karena itu adik-adik sekalian, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Sang Raja, pada hari ini kami hendak belajar mengenal para pemimpin Israel yang dipilih dan diberkati Allah untuk memimpin, serta melayani bangsa Israel agar tetap setia kepada Allah. Kami mohon tuntunlah kami agar selalu berpegang teguh pada iman, harapan, dan cinta kasih, agar memiliki semangat untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik sekalian, perlu saya informasikan bahwa tujuan pembelajaran kita dari tema yang kita simak pada pagi hari ini, yang pertama, kita akan memahami kisah pelayanan dan perjuangan dari Samuel. Kemudian berikut kisah tentang Samuel dan juga Saul dan Daud sebagai pemimpin yang dipilih dan diberkati Allah. Kemudian berikut kita akan mampu menganalisis karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing tokoh seperti konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Seperti yang sangat jelas dalam materi yang kita akan dengar pada pagi hari ini. Adik-adik sekalian, pertama saya mengajak kita untuk membuka kitab suci. Kita akan membaca firman Allah dari kitab Samuel bab 1 ayat 3 dan dilanjutkan dengan bab 4 ayat 7. Pada waktu itu, seorang dari suku Lewi yang bernama Elkana hiduplah di kota Ramata. Istrinya bernama Hana. Ia tidak mempunyai anak. Tiap-tiap tahun, kedua orang tua itu berziarah ke kota Silo untuk bersembah sujud dan persembahkan kurban. Pada suatu ketika Hana berdoa dengan mencucurkan air matanya, dan ia berjanji kepada Tuhan, Tuhan semesta alam, jikalau Engkau mengaruniakan hamba-Mu seorang putra, niscaya saya akan mempersembahkan dia kepadamu seumur hidupnya. Maka doa itu berkenan kepada Tuhan, lalu diberikannya kepada seorang putra yang bernama Samuel. Lalu pergilah Samuel kepada Eli, katanya, "Saya Tuan." Eli menjawab, "Aku tidak memanggil, kembalilah dan berbaring saja." Belum diketahui Samuel bahwa ia dipanggil Allah, dan untuk ketiga kalinya Tuhan memanggilnya, "Samuel, hai Samuel." Ia bangun dan pergi kepada Eli, katanya, "Saya Tuan." Eli mengerti bahwa anak itu dipanggil oleh Tuhan, maka ia berkata kepadanya, "Berbaringlah kembali, hai anakku. Dan jika engkau dipanggil lagi, katakanlah, berfirmanlah ya Tuhan, maka hamba-Mu akan mendengarkan." Lalu Tuhan bersabda kepadanya, "Aku akan menepati apa yang kufirmankan kepada Eli." Sebab ia mengerti betapa jahat anaknya, namun ia tidak menghukum mereka. Samuel tidur pules, tidur terus, dan keesokan harinya ia dipanggil Eli. Eli bertanya kepadanya, "Apa yang dikatakan Allah, hai anakku? Jangan menyembunyikan apa-apa." Lalu Samuel menceritakan apa yang dikatakan Allah. Maka Eli menyahut, "Ialah Tuhan, dibuatnya kiranya menurut kehendaknya." Baik adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci, mendengarkan sabda Tuhan, maka saya akan memberikan beberapa pertanyaan penuntun. Saya minta kita semua, adik-adik sekalian, untuk mengerjakan soal ini dalam bentuk kelompok. Saya akan membagi, kita akan menyelesaikan soal ini dengan membentuk 4 kelompok. Ada 5 pertanyaan. Siapkan alat tulis. Pertanyaan yang pertama, kapan Samuel menerima panggilan Allah? Dan yang kedua, apa jawaban Samuel ketika Allah memanggil Samuel untuk keempat kalinya? Pertanyaan yang ketiga, apa penyebab kekalahan bangsa Israel dari tentara Filistin? Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Samuel mengalahkan tentara Filistin dan mengembalikan kejayaan bagi Israel? Pertanyaan yang kelima,
Mengapa Samuel dihormati sekaligus ditakuti oleh rakyat Israel? Nah, itu beberapa pertanyaan penuntun. Silakan teman-teman menyelesaikan secara kelompok. Baik, adik-adik sekalian, saya akan merangkumkan beberapa pertanyaan dalam bentuk jawaban yang telah dikerjakan dan diselesaikan oleh adik-adik sekalian. Pertama, Samuel, kita tahu bahwa ia masih muda, sangat muda. Ia menerima panggilan Allah untuk menjadi juru bicaranya, di mana Tuhan bersabda, "Aku akan menepati apa yang kufirmankan kepada Eli, sebab ia mengerti betapa jahat anak-anaknya, namun ia tidak menghukum mereka." Tentara Filistin mengalahkan bangsa Israel, tabut perjanjian direbut musuh, terbunuhnya anak-anak Nabi Eli, bahkan Nabi Eli sendiri meninggal ketika mendengar kematian kedua anaknya. Hal ini terjadi karena Israel tidak setia kepada Allah. Ketika tabut perjanjian masih ada di antara mereka, mereka menyembah berhala. Nabi Eli sebagai utusan khusus tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Bahkan perilaku anak-anaknya sendiri jauh dari Allah. Melihat kancuran bangsa Israel, Samuel menegur bangsa Israel. Allah membimbing umat Israel meminta mereka membuang semua patung berhala yang mereka miliki agar Tuhan membebaskan mereka dari musuhnya. Bangsa Israel pun mulai takut dan kembali menyembah hanya kepada Allah. Samuel adalah pribadi yang saleh, tekun berdoa, taat pada firman Allah, seorang hakim Israel yang tegas yang membalikan iman Israel kepada Allah. Samuel adalah pemimpin yang berkenan kepada Allah dan bangsanya. Ia rendah hati, tegas, dan tanggung jawab. Baik adik-adik sekalian, kita sungguh meyakini dan mengetahui bahwa Tuhan lebih memandang sikap hati seseorang, bukan paras yang elok atau perawakan yang baik. Entah dia pintar, entah dia badan besar, kulit putih, dan kulit hitam. Tetapi di mata Tuhan itu semua orang itu sama. Kemudian yang kedua, bila Tuhan menghendaki, segala sesuatu itu pun bisa terjadi. Kuncinya saja kita iman, kita yakin dan percaya. Dan yang ketiga, bakat dan kemampuan yang dikembangkan, seperti dalam kisah Daud, di mana ia sangat pandai dan lihai bermain kecapi dan bermazmur, dan dapat menjadi berkat dan mengantar kita pada keberhasilan. Intinya di dalam perjalanan hidup kita ini, yang kita cari adalah Tuhan, yang kita andal adalah Tuhan. Sembari kita bekerja, kita belajar. Tak lupa kita selalu mencari dan terus mencari Tuhan. Kemudian, setiap orang yang percaya akan mengandalkan dapat menghadapi dan mengatasi segala bentuk persoalan, segala berbagai persoalan, seberapapun besarnya. Dan seorang pemimpin hendaknya pula selalu mengandalkan Tuhan, memiliki keberanian, bersikap rendah hati, dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. Di samping itu menjadi pemimpin, dia harus jujur, rendah hati, berbicara yang baik, berperilaku yang baik, bersikap, dan bertutur kata yang baik. Kemudian, yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu kecakapan dan kebijaksanaan. Seseorang pemimpin tidak ditentukan oleh paras penampilan perawakan, melainkan merupakan anugerah Allah kepada siapapun yang ia kendaki. Oleh karena itu, kehadiran pemimpin yang baik akan mengantarkan rakyatnya pada sikap beriman. Orang beriman akan merasakan kehadiran Allah pada diri pemimpin yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan perkembangan zaman. Seseorang pemimpin haruslah menggunakan kemampuan yang diterima dari Allah untuk melayani sesama. Kita belajar dari Samuel bahwa ia adalah seorang nabi dan hakim Israel selalu mengingatkan Israel agar setia kepada Allah yang selalu setia kepada umatnya. Samuel melihat bahwa Allah tidak suka apabila Israel menyembah berhala, menyeleweng dari Allah. Hanya dengan kesetiaan kepada Allah, Israel dapat meraih kejayaan. Samuel pun tidak memimpin dengan mengutamakan kekuatan fisik, melainkan dengan kekuatan doa. Samuel selalu mengandalkan Allah di dalam menghadapi segala persoalan yang dihadapi. Adik-adik sekalian, itu beberapa peneguhan dan juga penjelasan dari rangkaian materi pembelajaran yang telah kita simak bersama-sama pada kesempatan ini. Aksi sebagai bentuk aksi, yaitu saya memberi kesempatan kepada adik-adik semuanya bahwa
kita diminta untuk menyusun doa bagi para pemimpin. Pemimpin apa saja? Kemudian saya perlu mengangkat sebuah contoh yang dikatakan sebagai pemimpin, yaitu contoh dalam hal kecil, menjadi ketua kelas, menjadi guru kelas. Di tingkat masyarakat, ada ketua kelompok, ada RT, RW, kepala desa, camat, sampai pada bupati, gubernur, bahkan presiden. Itu dikatakan sebagai pemimpin. Baik adik-adik sekalian, sampai di sini saja untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan lanjut dengan pertemuan yang berikut untuk membicarakan tema tentang Nabi Saul. Baik, kalau di awal pembelajaran tadi kita dibuka dengan doa, maka tutupnya kita akan ditutup dengan doa. Untuk itu, saya minta salah satu orang di antara kita untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua pada kesempatan ini. Semoga semangat kepemimpinan akan kami hayati, akan kami contohi di dalam kehidupan kami, baik di hari ini maupun nanti hari-hari selanjutnya. Dikau kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beristirahat.